Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba kasih view ke teman-teman mengenai kondisi market update kita dan saham-saham apa aja sih yang menarik di awal tahun 2021. Saham-saham apa aja menarik dan bagaimana prediksi IHSG ke depan selama sepekan. Sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, di-share, dan kalau misalnya memang teman-teman ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita mulai videonya. Halo sahabat Republik Investor, jadi kalau misalnya memang teman-teman lihat di layar bahwa IHSG kita naik 2,10%, naik sekitar 125 poin di level 6.104,898. Nah, value IHSG sendiri itu 14,2 triliun, di mana kalau misalnya teman-teman lihat asing melakukan net buy sekitar 381 miliar. Jadi di 4 Januari ini asing net buy sekitar 381 miliar. Nah, kenaikan ISG bisa dibilang bervariatif dengan kondisi yang ada di Asia. Jadi bursa-bursa Asia rata-rata memang mayoritas memang mengalami kenaikan juga. Jadi disambut dengan positif di beberapa bursa Asia. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Hang Seng Hong Kong naik 0,89, Shanghai naik 0,86, Singapura naik 0,53, dan kalau misalnya kita ngelihat bursa Eropa, London pun juga naik sangat signifikan 2,71, dan video ini direkam jam 19.33. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, dan Dow Food pun juga mengalami kenaikan sebesar 0,51%. Nah, semoga nanti malam sampai subuh Dow Jones ditutup, semoga masih ke kondisi yang bisa dibilang posisinya positif. Nah, kenaikan IHSG sendiri kalau misalnya teman-teman lihat sentimen positif datang dari Purchasing Manager Index atau PMI. Jadi sektor manufaktur di periode Desember cukup memuaskan karena Indonesia mengalami ekspansi sebesar 0,7 poin menjadi 51,3% dari sebelumnya angkanya adalah 50,6. Nah, jadi bisa dibilang angka tersebut positif. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, hal yang kita khawatirkan mengenai DKI Jakarta yang ingin narik rem darurat, dan itu sudah disampaikan bahwa sampai 2 minggu ke depan Jakarta akan masih PSBB transisi. Jadi bisa dibilang ya hal itu sedikit positif untuk mindset psikologis para investor yang tidak melakukan PSBB atau tarik rem darurat atau bisa dibilang PSBB ketat. Nah, itu hal yang bisa dibilang membuat sentimen sedikit lega untuk para investor, karena biasanya ketika misalnya dibilang tarik rem darurat pasti investor langsung sedikit panik untuk marketnya. Tapi udah dijawab oleh Pemkot pemerintah DKI bahwa tidak ada PSBB ketat, tapi hanya PSBB lanjutan. Oke, kita ngeliat indeks harga saham gabungannya kita dulu. Kalau kita mau coba lihat, nah indeks kita bisa dibilang closingnya sangat bagus karena ditutup bisa dibilang high price-nya hampir nggak ada shadow-nya, jadi bisa dibilang sangat luar biasa. Ada shadow low-nya tadi sempat minus hampir 0,50 tapi naik di level 6.104, dan kemungkinan besok akan menguji resisten yang udah dicoba dilewati, itu di posisi 6.195, 154, atau angka psikologis dari IHSG kita di posisi 6.200. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat analis riset yang dikeluarkan oleh JP Morgan menargetkan sampai 2021 IHSG kita ada di level 6.800. Begitupun juga Mandiri Sekuritas mengeluarkan konsensusnya untuk IHSG di 6.800. Jadi bisa dibilang itu bisa menjadi sudut pandang teman-teman untuk mengenai kondisi IHSG ke depannya, tapi tetap kita harus melihat kabar dari market globalnya dan
berita-berita dari domestiknya apa yang lagi terbaru untuk teman-teman coba perhatikan. Oke, kita lanjut coba ke saham. Apa yang kira-kira menarik untuk teman-teman coba cermati untuk besok. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ranking dulu, kita ngeliat nih hari ini saham apa aja sih sebenarnya yang dibeli oleh asing dan siapa tahu menjadi hal-hal yang bisa menjadi acuan dari teman-teman. Oke, kalau kita bisa melihat ada saham Telkom, BBCA, BBNI, Astra Antam, BBRI, Inco, PTBA, BTPS. Nah, itu adalah saham-saham yang bisa dibilang yang diakumulasi oleh asing hari ini. Jadi, teman-teman bisa menjadi sudut pandang buat teman-teman nih. Kira-kira apa nih yang menarik buat teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk coba kita intip saham Telkom, apakah saham Telkom menarik buat teman-teman coba untuk trading? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat pola candle-nya bisa dibilang ini candle-nya bullish engulfing. Jadi bisa dibilang ada penurunan tapi ditutup candle yang benar-benar powerful, high close-nya, high price-nya. Jadi bisa dibilang ini menarik, langsung ditutup di atas MA5, MA10, MA20. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buy pun juga bisa di harga close atau previous tadi, previous yang closing yang tadi di 3490 dengan target terdekatnya ada di 3640. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen stop loss bisa 2-3% dari area teman-teman beli. Nah, saham yang masih fenomenal dan fantastis pastinya yang saya coba kasih sudut pandang ke teman-teman dari awal 2020 dan sampai sekarang di Januari, saya masih jagoin salah satunya Antam dan tadi naik bisa dibilang naik sebesar 13,18%. High price-nya 2.200 dan tadi close-nya coba kita lihat berapa untuk Antam. Close-nya itu 2190, bid-nya tebel banget, sangat luar biasa. High price-nya 2.200. Jadi kemungkinan Antam ya yang tadi saya bilang yang sempat kalau misalnya teman-teman lihat video saya break sebelum-sebelumnya pasti saya rekomendasikan kemungkinan Antam akan breakout psikologis 2000 dan terbukti ketembus 2000 dan sekarang udah 2200 dan kemungkinan ya akan ke 2500 atau bahkan 3000 sambil kita melihat sentimen-sentimen apa aja yang ada di saham Antam. Kalau misalnya kita melihat untuk Antam sendiri ya memang dia ditopang bisa dibilang ya kendaraan listrik, investasi jumbo di bidang baterai listrik dari perusahaan Korea LG Energy Solution telah berkomitmen untuk investasi baterai listrik senilai 142 triliun. Belum nanti kabarnya di Januari ini tim dari Tesla akan datang ke Indonesia. Nah, ini sentimen-sentimen positif untuk saham Antam. Jadi kalau misalnya teman-teman blue chip, teman-teman bisa masuk Telkom dan teman-teman bisa coba masuk ke lini keduanya, bisa masuk ke saham Antam untuk menjadi view teman-teman, siapa tahu memang masih menarik buat teman-teman. Cuma kalau misalnya teman-teman tipikal yang bukan risk taker, lebih baik buy on weakness pas di moving average 5 hariannya. Jadi teman-teman bisa lihat di area MA5 itu di sini udah ada sinyalnya itu di angka 1972. Jadi teman-teman bisa coba beli coba sabar di 1970 atau 1980. Tapi kalau misalnya memang teman-teman nggak sabar, teman-teman bisa naikin di angka psikologisnya di 2000 atau teman-teman kalau misalnya memang pengen beli langsung tembak ya coba teman-teman tipikal main nyicil dulu aja untuk di saham Antam. Jadi tadi ada Telkom, ada Antam dan saya kasih jagoan satunya lagi itu ada saham Waskita. Jadi kalau misalnya kita coba cek untuk saham Waskita, nah candle-nya ini bisa dibilang pin bar, shadow-nya sempat kena MA10, MA20 yang warna merah hitam, tapi bisa dibilang close-nya menarik untuk saham Waskita. Target terdekatnya ada di 1.600 dan konsensus beberapa analis itu mengeluarkan rekomendasi buy untuk saham Waskita dan target konsensusnya rata-rata ada di atas 2.000. Jadi bisa dibilang teman-teman bisa menjadi acuan portofolio teman-teman. Siapa tahu memang Waskita menarik untuk menjadi bagian dari portofolio teman-teman. Jadi tadi ada Telkom, ada Antam, ada Waskita. Jadi teman-teman bisa coba intip-intip. Dan yang terakhir
ini ada saham MNCN, jadi teman-teman bisa coba perhatikan juga saham MNCN, kebetulan ada di moving average 20-nya, dan ini hampir sama berbentuk pin bar, dan kemungkinan besok akan coba area psikologisnya di angka 1200, lalu menguji resisten keduanya di posisi 1320, itu untuk saham MNCN. Jadi kita coba intip. Saham Antam selisihnya dari 147 ke 115, berarti hampir sekitar 32 miliar. Saham Antam masih melakukan net buy hari ini. Terus kalau misalnya kita lihat MNCN, ya masih net sell, tapi 1 miliar, selisih 1 miliar. Coba kita lihat bandarmologinya. Oke, KKAKF SYU CS, kita lihat sellernya. ZP, ZP-nya masih sangat besar. Nah, ini jadi teman-teman bisa, ZP-nya masih sangat besar, tapi kalau misalnya kita total dari top seller keempat sampai top buyer 4, 61, 31, 9, 2, 11, 12, ini 9, 12, berarti hampir sama nih. Bayarnya sama sellernya masih sama kuat di MNCN. Tapi dari pola dari chartnya udah mulai menarik, jadi teman-teman bisa sembari perhatikan untuk pola swing trade-nya udah kebentuk kayak gini. Nah, apakah begini? Udah gini naik, gini turun. Nah, kita coba sama-sama belajar, kita sama-sama lihat apakah pola dari MNCN akan berhasil ketika misal dia kena moving average 20-nya dia mantul. Nah, jadi bisa menjadi sudut pandang teman-teman. Tadi ada saham Telkom, ada saham Antam, ada saham Waskita, ada saham MNCN. Itu sudut pandang dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu di video saya berikutnya.